Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup, dan kami boleh menikmati semua karya-Mu, kebaikan-Mu, dan pertolongan-Mu. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung bisa menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan setiap saat. Dan pada pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang berguna bagi kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil dalam kitab 1 Samuel 24. Kitab 1 Samuel 24 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul orang yang diurapi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita mendengar kata urapi, maka ingatan kita akan melayang kepada Tuhan Yesus. Ingatan kita akan melayang kepada Saul ataupun Daud yang diurapi menjadi raja. Iya. Pada pagi hari ini kita belajar dari Daud bagaimana bersikap terhadap Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bagaimana usaha yang sudah dilakukan Saul untuk bisa membunuh Daud setelah dia mendengar bagaimana hubungan Daud dan Yonatan terjadi begitu eratnya. Bahkan putra Saul telah menyelamatkan Daud dari rencana pembunuhan ayahnya. Puji Tuhan, Daud yang terpaksa pergi dan mengungsi karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Yang Saul inginkan adalah untuk membunuh Daud karena ada perasaan iri. Akibatnya Daud pun harus berpindah-pindah demi bersembunyi dari kejaran Saul. Suatu saat Daud dan orang-orangnya yang bersamanya pindah ke gurun En-Gadi. Ketika Saul mendengar tentang hal tersebut, Saul pun mencoba mengejar Daud dengan 3.000 orang pasukan yang terpilih. Saul dan pasukan yang dibawanya memburu Daud hingga ke gunung-gunung batu yang ada di situ. Hingga suatu saat Saul pun masuk ke gua untuk membuang hajat maaf. Padahal Saul tidak tahu bahwa di dalam gua tersebut ada Daud dan orang-orangnya yang bersembunyi di situ, Bapak Ibu. Lalu cukup aneh kalau kita pikir ya. Mengapa Saul dan pasukannya tidak mencari Daud di dalam gua itu? Dan cukup aneh pula mengapa Saul sampai harus membuang hajat di dalam gua itu sendirian. Tetapi memang Tuhan mampu membuat segala sesuatu yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita. Bagi Daud, sebenarnya ini adalah kesempatan emas untuk membunuh Saul, di mana Saul sudah berulang kali ingin membunuh
Sangat mudah bagi Daud untuk membunuh Saul yang sedang sendirian di gua tersebut. Bahkan beberapa orang yang ada di dalam kelompok Daud menyarankan agar Daud membunuh Saul selagi ada kesempatan. Mereka pun mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud, kata orang-orang Daud. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud tidak mendengarkan apa yang orang nasihatkan kepadanya. Ia pun hanya memotong puncak jubah Saul secara diam-diam. Dengan melakukan ini saja, Daud sudah sangat berdebar-debar hatinya. 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Kita melihat di sini Bapak Ibu, Daud begitu menghormati Saul dan ia pun menghormati Tuhan. Daud tidak ingin membunuh orang yang telah diurapi Tuhan. Karena Daud tahu Saul adalah raja bangsa Israel yang telah diurapi oleh Nabi Samuel. Walaupun Daud sendiri pun telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Daud tidak bertindak mendahului waktu Tuhan. Memang suatu saat nanti Daud pasti akan menggantikan Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi Daud tahu bahwa ia tidak boleh menjamah orang yang telah diurapi Tuhan. Daud bahkan melarang orang-orangnya untuk bangkit dan melawan Saul. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Jujur dalam hati kita masing-masing. Zaman dahulu kita sangat menghormati orang-orang yang lebih tua, terutama orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Orang tua kita, bapak dan ibu guru kita yang sudah berjasa menjadikan diri kita seperti ini. Ada pihak-pihak lain yang membuat kita berhasil. Pimpinan di mana kita bekerja, kalau di gereja gembala kita, ibu gembala kita, wakil gembala kita. Pada pagi hari ini kita semua belajar, tentunya terlebih saya, mau tertular oleh sikap Daud. Di gereja atau lingkungan persekutuan, dimanapun kita berada, kita harus menghormati orang-orang yang telah diurapi Tuhan. Seperti tadi saya katakan, termasuk gembala sidang kita, para hamba-hamba Tuhan. Kita harus menghargai apa yang mereka lakukan, bagaimanapun mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang telah terpanggil untuk melayani jemaat Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia, kadang beliau pun tidak lepas yang namanya kelemahan, kekurangan. Beliau bukan orang yang sempurna, dan mungkin beliau juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, orang yang diurapi Tuhan, apakah hanya gembala saja? Saya kira setiap kita, para leader-leader di gereja di mana kita berada, yang sudah Tuhan percayakan untuk membidangi suatu bidang yang dipercaya Tuhan kepada kita. Tidak menutup kemungkinan orang yang diurapi Tuhan adalah ketua Kopassus, ketua LPM, ketua komisi musik, ketua komisi sekolah minggu, ketua multimedia. Mereka juga adalah bagian orang-orang yang diurapi Tuhan. Mereka juga adalah bagian-bagian orang yang berjasa untuk gereja semakin berkembang. Terlebih
lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang dididik, sebagai orang yang dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap kita adalah menghormati mereka, menghargai mereka sebagai pimpinan kita. Kita pada pagi hari ini belajar dari Raja Daud, betapa dia punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat kelemahan, kekurangan, tidak akan pernah habis-habisnya. Tetapi kita mau melihat bagaimana mereka menyerahkan hidupnya, memberikan waktunya, tenaganya untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita tetap sokong gembala kita, wakil gembala kita, ibu gembala kita dengan doa-doa kita, supaya beliau tetap kuat mengembalakan jemaat Tuhan, dan kita mendukung gereja maju. Kita para leader siap untuk menerima urapan Tuhan yang lebih dan lebih lagi, supaya gereja berkembang, Tuhan dimuliakan, hidup kita berguna bagi kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita mempunyai karakter, sikap hidup sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, jikalau Engkau ingatkan Tuhan bahwa kami adalah bagian orang-orang yang diurapi Tuhan, supaya kami boleh menjaga hidup kami, menjaga mulut kami, terlebih hati dan pikiran kami, sehingga urapan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.